Shalom anak-anak kami kelas 4. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak kami kelas 4 dimanapun kalian berada. Pada saat ini kita belajar matematika melalui daring, ya. Pelajaran kita pada saat ini atau materi kita pada saat ini adalah bab 1. Kita mengulang kembali pembelajaran kita mulai dari bab 1 nanti ya, untuk mempersiapkan ujian semester genap minggu berikutnya. 2 minggu lagi saya kira kita sudah ujian ya. Anak kami semua, kita akan membahas dengan pelan ya. Kita usahakan supaya kita mengerti. Baik anak-anak kami, supaya benar-benar serius ya, supaya serius sehingga bisa mengerti sedikit demi sedikit. Baiklah anak kami semua, coba diperhatikan nanti ya. Baik, nah, perhatikan anak kami ini. Baik, ini kita ambil bab 1, pecahan. Bagian A, pecahan senilai ya, pecahan senilai. Baik anak-anak kami, apa itu pecahan senilai? Jadi sebelumnya sepintas dulu saya berikan pengertian sedikit ya. Jadi pecahan itu bentuknya pada umumnya A per B ya, bentuknya A per B. Ya, coba misalnya perhatikan. Bentuk umum pecahan itu A per B. Nah, perhatikan ya. Jadi ini perhatikan. Bentuk umum pecahan itu A per B. Jadi pecahan itu bentuknya A per B. Dan kita saya kira masih ingat ya. A itu namanya pembilang. B itu namanya penyebut. Nah, jadi huruf A dan B ini mewakili bilangan. Ya, mewakili bilangan. Dengan catatan A dan B tidak boleh nol. A dan B tidak boleh nol ya. Kalau nanti A-nya nol, nol dibagi berapapun hasilnya nol. Jadi itu bukan pecahan ya. B-nya juga tidak boleh nol. Kalau nanti sebuah bilangan dibagi nol, hasilnya tak terdefinisi. Jadi setiap bilangan yang pembaginya nol, itu namanya tak terdefinisi. Nah, nanti di SMP semakin diperjelas ya. Jadi A dan B ini harus bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi bilangan bulat dengan catatan tadi ada kekecualian A dan B bukan bilangan nol. Oke ya. Jadi A per B. Itu secara umum ya. Baik. Kita lihat ini. Pecahan senilai 2/3. Pecahan senilai dengan bilangan pecahan berapa? Kan gitu. Nah, jadi definisi sebuah pecahan jika pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan sebuah bilangan lain, hasilnya senilai dengan bilangan semula. Misalnya ini 2/3, kalau sama-sama dikali 4 misalnya, ini kan suka-suka hati kita lah. Tapi dengan catatan harus terikat dengan tadi sama-sama dikali dengan sebuah bilangan. Jadi kalau pembilangnya dikali 4, 8. Maka penyebutnya dikali 4, 12. Maka 8 per 12 senilai dengan 2/3 kali 4 ya. Mau kali berapa misalnya lagi? Misalnya kali 5. Nah, kali 5. Kali 5, 2 dikali 5, 10. 3 kali 5, 15. Berarti senilai ini ya. 2/3 senilai dengan 8 per 12 senilai dengan 10 per 15. Mau dikali berapa lagi misalnya? Suka hati kita lah. Kali 8 misalnya.
19. Kali 8 ya. Kali 8, 24. Iya. Misalnya kali 10. Kali 10, 20, 30, dan lain-lain. Dan lain-lain ya. Oke. Itu dia. Ini namanya menggandakan. Menggandakan. Nah, kalau begini, bagaimana caranya? Kalau begini harus disamakan, ya apa dulu, dirubah dulu ke pecahan biasa, bentuk A per B tadi. Bentuk A per B. Jadi pecahan itu bentuknya ya secara umum, pecahan itu bentuknya A per B ya. A per B. Oke, ini bagaimana cara mengubahnya ke bentuk A per B? Dikalikan ya. 2 kali 3 tambah 1. Caranya, ini namanya pecahan campuran. 2 kali 3 tambah 1. 7. 7 per 2. Inilah bentuknya. Ini dia ya. Mau kita buat senilai dengan ini, suka-suka hati kita tadi kan. Tapi jangan dikali 1. Kalau dikasih 1 tetap kan. Jangan dikali 0. Sebuah bilangan dikali 0 hasilnya 0. Jangan. Kali 3 misalnya. Kali 3 ya. 21. 6. Kali berapa lagi? Kali berapa lagi? Kali 4. 28 per 8. 28 per 8. Kali berapa lagi? Kali 11. Nah, kalau 21 kali 11 tinggal 21 kali 11. 21 kali 11. Bagaimana cara cepatnya dengan perkalian 11? Ini bikin 21. Tambahkan ini. 2 tambah 1 berapa? 3. Bikin di tengah. Nah, itu dia. Ya, tapi perkalian 11. Ya, khusus perkalian 11. Contoh misalnya 256 kali 11. Nah, coba. Jadi 256 kali 11. 2. Nah, ya 2 ya. Terus 2 tambah 5 berapa? 7. Terus 5 tambah 6 berapa? 5 tambah 6 11. Berarti 1 di sini jadi 8. 6. Berarti 28 16. 28 16. Coba kita cek. 256 kali 11 ya. 6 5 1. 3 1 di tangan. 8 2. 6 5 9 2. Kok salah? Cari tuan. 2 tambah 5 7. Oh 7. Oh 7 tadi ya. Aslinya 7. 1 kali 6 6. Oh ini dia perhatikan ini. 1 kali 6 6. 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. Ini 2. 2 ya. 2. 1 kali 6 6. 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. 6 1 8 2. Nah, pas ya. Oke. Jadi khusus perkalian 11 itu tadi ya. Nah, jadi ini sekali lagi supaya lebih mudah. Misalnya 4 2 1 5 kali 11. Berapa ini? 4 2 1 5 kali 11. Berarti tulis dulu 4 mula-mula. Ya, baru 5 terakhir tulis. Nah, coba 4 tambah 2 berapa? 6. Terus 2 tambah 1 berapa? 3. Ya. Terus 1 tambah 5 berapa? 6. Berarti 64.365. 64.365. Coba kita cek ya. Coba kita cek. 4215 kali 11.
Ya, kita cek. 5, 1, 2, 4. 5, 1, 2, 4. 5, 6, 3, 6, 4. Pas kan? 6, 4, 3, 6, 5. Oke lah. Baik, kita lanjutkan aja dulu materi kita tadi ya. Oke. Tadi kali 11 kita bikin ya. Kali 11. Ini berarti 21 kali 11, 2. 2 tambah 1 kan 3. 31 per 66. Dan lain-lain. Baik. Itu namanya menggandakan. Sekarang menyederhanakan. Nah, ini menyederhanakan. Pecahan yang senilai jika pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan sebuah bilangan. Tadi sama-sama dikali. Sama-sama dikali tadi kan. Sekarang sama-sama dibagi. Coba 25 dengan 40 sama-sama dibagi berapa bisa? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4, bagi 5. Sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5. 40 bagi 5? 8. 8 ya. 8. Bukan 80 ya. 8. Oke. Jadi 8 ya. 8. Saya tipik ya. 8. Oke. Bisa lagi? Tak bisa lagi kan? Oke. Nih. 48 per 60 sama-sama dibagi 2 berapa? Bisa kan? 24 per 30. Sama-sama dibagi 2 lagi. Ini cara menyederhanakan dengan sederhana ya. Menyederhanakan dengan step by step. Langkah demi langkah. Kalau langsung tadi bagi 4 bisa aja. Misalnya kalau dibagi 4 tadi 2 kali dibagi 2 kali. Dibagi 2 sama dengan dibagi 4 kan? Nah ini sama aja. Bagi 2 ini lagi. Berapa ini? 12, 15. Nah ini. Kalau sama-sama dibagi 4 tadi langsung 12 dengan 15. Inilah dia. Pecahan senilai ya. Pecahan senilai itu. Bagaimana membuktikan 2 buah pecahan senilai? Bagaimana? Coba perhatikan. Jadi membuktikan 2 pecahan senilai itu dengan perkalian silang. Dengan perkalian silang tadi 2 per 3 sama dengan 8 per 12 ya. Nah ini. Bagaimana membuktikan? Kita buat perkalian silang ya. Perkalian silang. Kalikan. Berarti 2 kali 12 sama dengan 3 kali 8. Benarkah? Buktikan. 2 kali 12 berapa? 24. 3 kali 8 berapa? 24. Benar. Kalau ini benar, maka ini benar. Senilai. Oke, kita lanjutkan dengan apa lagi? Jenis pecahan. Oke, jenis pecahan ini. B. Jenis pecahan. Baik, kita percepat ya. Pecahan murni. Pecahan murni itu jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Ingat, pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Itulah pecahan murni. Misalnya 1 per 2, 2 per 5. Pokoknya pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Misalnya 7 per berapa? 12 misalnya ya. Nah, jadi pecahan murni apabila pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Oke ya. Contoh ini setengah, 2 per 5, 7 per 12. Oke. Kita lanjutkan. Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini contoh. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 3 per 2. Jadi kalau 3 per 2 ini kan seperti apa dia? Seperti enggak
real dia campuran. Jadi harus kita buat 3 dibagi 2 itu. 3 dibagi 2 ya. Misalnya kita realkan ya. Kita realkan. Misalnya ini. 3 bagi 2 dapat 1 kan? 3 bagi 2 dapat 1. 1 kali 2, 2. Berarti 3 dibagi 2 itu sama 1 per 2. Pecahan campurannya gitu ya. Jadi ini sama dengan 3 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Jadi nampak dia jelas bercampur. Ada bulatnya, ada pecahannya. Ciri-cirinya apabila yang di atas lebih besar dari yang di bawah. Pembilang lebih besar dari penyebuhnya. Contoh lain, misalnya suka-suka hati kita 8 per 5. Nah ini. Berapa ini pecahan campurannya? Ini bentuk campuran ya. Realnya 1, 3 per 5. Contoh lain misalnya 20 per 3. Nah 20 per 3. Nah berapa? 6 ya. 6. 20 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18, sisanya 2 per 3. Nah itu dia. Oke. Jangan desimal. Contoh ya, desimal. Contoh. Misalnya desimal. Jadi bilangan desimal atau bentuk desimal itu bilangan yang ada tanda koma di antara 2 angka. Bilangan yang ada tanda koma di antara 2 angka. Misalnya ini 1,2. Jadi bilangan ini 1,2. Artinya bilangan yang 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma. Misalnya B 0,25. Nah, berarti ini bilangan desimal yang 2 angka di belakang koma. C misalnya 5,250 256. Nah, 256. 5,256. Berarti ada 3 angka di belakang koma. 2 angka, 1 angka. Jadi komanya yang perlu diperhatikan. Komanya ini. Komanya. Pecahan desimal 1 angka di belakang koma. Ini 2 angka di belakang koma. Ini 3 angka di belakang koma. Oke. Persen. Lihat bentuk persennya ini. Persen. Ada per mil. Kalau per mil 20 di bawah ini. Ini persennya. Contoh, misalnya 5%. Ya. Jadi besaran persen yang paling besar 100%. Sebenarnya 100%. Kalau 200% itu sudah luar biasa itu. Biasanya ya. Besaran yang misalnya perhitungan persen itu itu sudah sebenarnya udah puncak 100%. Tapi boleh juga 100%. B misalnya berapa kita buat? 45%. C misalnya 72% dan lain-lainnya. Ini bentuk persen. Oke ya. Oke. Sekarang C mengubah konversi mengubah antar pecahan. Nah, misalnya 2 per 5 kita rubah misalnya pecahan campuran, nggak bisa ya, nggak bisa. Misalnya ke desimal berarti 2 per 5 itu 0,4 ya. 0,4. Ini desimal ya. Desimal. Bagaimana caranya 0,4 itu? 2 per 5 0,4. Dibagi. Atau kita rubah nanti. Contohnya caranya seperti ini ya. 2 per 5. Ini aku buat ya. Misalnya
2/5 ya. 2/5. Nah, boleh kita buat penyebutnya 10. Nah, kalau mudah ya, kalau nggak mudah dibagikan. Penyebutnya 10 ya. Berarti 2 menjadi 4. Sudah menjadi 4, sama-sama dikali 2 kan. Nah, jadi pecahan yang penyebutnya 10, maka dalam bentuk desimalnya 1 desimal di belakang koma, 1 angka di belakang koma. Inilah dia. Berarti sama ini dengan 4/10. Sama ini dengan 4/10. 4/10 seperti yang tadi nih. Ini 4/10. Jadi kalau per 10 1 desimal di belakang koma. Kalau per 100 2 desimal di belakang koma. Per 1000 3 desimal di belakang koma. Nah, ya. Nih, kalau kita rubah ke persen, hanya mengalihkan aja langsung. Kalau sebuah bilangan dirubah ke persen, kalikan langsung 100%. Berarti 2/5 kali 100%. Sama dengan, ini persen ya, persen. Sama dengan berapa ini? 100 dibagi 5 berapa? 100 dibagi 5 berapa? 20 kali 2, 40%. Ini 40% lainnya. 40%. Oke. Nah, saya kira nomor berikutnya udah gampang ini. Nah, sama ini. Kita rubah aja ini 8 ya. 8. 0,8 dirubah ke pecahan biasa. Tadi ingat. Kalau satu angka di belakang koma per 10, berarti ini 8/10. Ini sudah bentuk apa ini? Pecahan murni ya. Pecahan murni. Iya, pecahan murni lah ini. Walaupun masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 misalnya ya. 4/5. Sama-sama dibagi 2, 4/5. Oke, terus kemana lagi? Ke persen, sama halnya. Persen ya, berarti 4/5 kali 100%. Kalau mengubah ke persen, kalikan langsung 100%. Ini persen ya. Nah, coba berapa itu? 100 dibagi 5 berapa? 20 kan? 20 kali 4. Ini mati. 20 kali 4 berapa? 80%. Ini sama dengan tadi ya. Bisa kita matikan ini. Bagi 5, ini 20, ini 1. Ini 1 ya. Ini 1. Jadi 80%. Ini kelompok persen. Terus 1,5 dirubah ke pecahan murni atau pecahan campuran. Nah, coba kita tes, kita lihat dulu. Nah, berarti 1 angka di belakang koma, 1 desimal, berarti per 10 ya. Berarti 15/10. Berarti ini bilangan apa ini? Pecahan campuran. Pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke. Sekarang kemana lagi? Ke persen. 15/10 kali 100%. Ini persen ya. 10, 100 bagi 10 berapa? 10. 15 kali 10. Oh, inilah dia luar biasa ini. 150%. Ya. Ini hal-hal yang luar biasa nih. Ini persen ke pecahan. Nah, ingat, persen itu per 100. Persen itu per 100. Berarti ini langsunglah 26/100. Pecahan apa ini? Pecahan apa namanya? Murni ya. 26/100. Ini pecahan murni. Kalau ke desimal, ingat, kalau per 100, komanya 2 di belakang koma. Berarti 0,26. Ini desimal. Ingat, asal per 100, 2 angka di belakang koma.
desimal. Digeser komanya, ini kan komanya 26 itu kan 26,0. Ini 0,8%, berarti 0,8 per 100. 0,8 per 100 sama-sama dikali 10. Berapa ini? 8 per 1000. Sama-sama kali 10. 0,8 kali 10 geser komanya. Ini pecahan murni. Terus kita akan buat kemana lagi? Ke desimal ya. Kalau per 1000 3 angka di belakang koma, 0,008. Ini desimal ya. Desimal. Itulah dia. Desimal. Oke. Nah, nanti supaya lebih jelas, coba diulang-ulang lagi ya. Coba kalian ulang-ulang sehingga bisa makin jelas. Jadi tadi apa yang kita diskusikan tadi. Karena anak kami semua kelas 4, sekali lagi kita akhiri pembelajaran kita daring ini pada saat ini. Semoga mengerti. Cara yang paling baik mengerti adalah mengulang-ulang kembali. Shalom, sampai jumpa kembali.